Lagi dengan channel YouTube saya ibu-ibu. Ini di sini ada kacang gude atau biasa disebut kacang turi. Ya seperti ini. Ini sudah disimpan 1 tahun ya ibu-ibu. Ini mau saya sangrai untuk saya masak mix dengan nasi. Ya. Ini selain enak juga mengirit beras. Jikalau kita biasa masaknya sekali masak itu 1 kilo, bisa kita masak setengah kilo aja ya ibu-ibu berasnya, karena sudah dibantu oleh kacang turi. Jadi kita sangrai dulu ya ibu-ibu sebelum kita masak mix dengan beras. Seperti ini sudah dicuci bersih ya ibu-ibu. Jadi seperti ini bisa kita lihat kualinya sudah panas, jadi ya banyak ini nasinya enak, pasti enak ini. Kita sangrai ya ibu-ibu ya. Jadi kita sangrai sampai kacangnya terbelah, dia retak ya ibu-ibu di bagian seperti ini ada retak. Nah itu sudah bisa kita angkat ya. Kita sangrai ya. Kacangnya enak ini, kacang turinya enak kalau mix dengan nasi. Kalau saya sarankan ya ibu-ibu, jika mau masak nasi seperti ini, sebaiknya kita tidak usah keluar rumah atau pas hari-hari libur. Jadi kita me time aja di rumah, karena memang enak di mulut, tetapi ketika sudah masuk di perut itu akan perut kita akan kembung. Tapi enak loh, itu kita akan efek sampingnya kita akan kentutnya bukan terus-terusan sih, tetapi kita akan perut kita akan terus kentut, tapi enak ini. Kita sangrai dulu sampai benar-benar kacangnya sudah matang sempurna, baru kita lanjut dengan merebus kacang turinya atau kacang gudenya. Kacang turi ini selain daripada menghemat beras yang semakin mahal, juga kaya akan nutrisi ya ibu-ibu. Dia jenis kacang-kacangan, jadi baik ini untuk kesehatan. Ini mau dimasak sama jagung juga boleh, bisa ini. Jadi tips untuk memasak nasi dan mengurangi jumlah beras yang harus kita pakai ya. Kita mix dengan kacang saja, kita padukan dengan kacang biasa disebut kacang nasi, ada juga kacang turi. Nah ini yang saya pakai saat ini adalah kacang turi ya. Lumayan ini, sekilo ya, kurang lebih sekilo lah, cukuplah. Nah ibu-ibu, jadi saya mau kasih tahu dulu kenapa kacang turinya perlu saya goreng. Itu salah satunya supaya mempersingkat waktu saat masa perebusan. Kalau kita sangrai akan mempersingkat waktu, dia akan cepat matang. Dan hal yang kedua itu tipsnya itu supaya, hal pertama itu supaya kacangnya cepat matang, hal kedua itu nasinya akan wangi ya, wangi seperti ini. Wanginya sudah keluar ya ibu-ibu. Nah bisa kita lihat kacangnya sudah mulai matang, sudah mulai ada retak-retak seperti ini ya ibu-ibu. Wah panas ini. Jadi tips agar kacangnya cepat matang saat masa perebusan, yaitu harus kita sangrai dulu. Kita sangrai itu sampai kacangnya terbelah ya ibu-ibu, seperti ini. Nah ini sudah terbelah ya, tapi usahakan supaya kacangnya tidak boleh hangus. Yang kedua itu
Pertanda bahwa kacangnya sudah matang sempurna siap untuk kita rebus adalah wanginya sudah keluar. Wangi kacang turunnya keluar, nah itu menandakan bahwa kacangnya siap kita rebus. Jadi ini tinggal kita tunggu sebentar lagi, tidak hangus ya ibu-ibu. Nah ini bisa kita lihat ini seperti ini ya, ini retak ini, tinggal kita tunggu saja. Jadi selain nasinya enak, juga wangi, juga bisa menghemat berasnya. Ibu-ibu, sekali lagi saya katakan bahwa ketika kita masak nasi, beras sama kita mix sama kacang itu otomatis menghemat beras. Apalagi yang kita tahu sekarang bahwa harga beras semakin mahal. Sedangkan perut kita menuntut ya, jadi harus bisa ya kita mix dengan kacang seperti ini. Nah, perlu ibu-ibu ketahui bahwa kalau di kampung saya itu kalau mau masak nasi turi itu kita tidak harus cok ya atau masak pakai rice cooker. Kita harus masak pakai tungku, api tungku ya, biar nasinya enak, wangi, matangnya pas. Ini sudah mulai semuanya sudah mulai retak ya ibu-ibu. Jadi tidak usah kita tunggu kacangnya dingin, pas lagi di atas api yang panas seperti ini kita tuangi dengan air ya ibu-ibu, itu supaya semua kacangnya terbuka ya, seperti ini kita tuang saja. Nah, bisa kita lihat dengan sendiri kacang-kacangnya ya. Baru kita tempatkan ke wadah yang lebih besar, karena ketika dia matang kacangnya akan menjadi banyak karena dia sudah mengembang. Nah ibu-ibu, bisa kita lihat ya, kacangnya sudah mulai berubah warna, bukan hangus ya ibu-ibu, dia tidak hangus, tetapi ketika kita tuang air dia langsung berubah, menunjukkan bahwa iya seperti ini. Ini rebusnya kurang lebih 20 menit itu sudah empuk kacangnya. Nah, saatnya kita pindahkan ke tempat yang lebih pas ya ibu-ibu. Seperti ini untuk proses perebusan ini. Seperti yang kita lihat, ini sudah membengkak ya, sudah besar-besar, padahal belum direbus. Proses pembuatan api tungkunya ya, jadi kita masaknya nasinya ini pakai pilihan ya ibu-ibu, yang mau dicok pakai listrik juga boleh, pakai rice cooker juga boleh, tetapi mau pakai apa saja terserah, yang penting jadi nasi. Tetapi di sini saya lebih memilih pakai api tungku ya, karena lebih enak nasinya. Ya, bisa kita lihat. Nah, seperti ini ya. Iya, bisa kita lihat ibu-ibu. Bentar lagi kalau sudah terbelah ya, bentar lagi 10 menit ya, bentar lagi ya. Nah, saatnya kita mulai pada proses ya, sudah pecah ya ibu-ibu. Nah, ini sudah pecah. Kita akan masak. Kita taruh garam. Kalau dilihat dari tingkat atau jumlah banyaknya beras ya. Jadi di sini saya memakai garam 2,5 sendok teh. Ya. Ya. Kita aduk dulu biar garamnya tercampur rata. Jadi seperti ini ibu-ibu, nasinya kita aduk supaya berasnya tidak hangus pada bagian bawah.
wadahnya. Ya, jadi kita harus rutin mengaduk dia. Ya, seperti itu. Ya, nasinya sudah hampir mengering ya, ibu-ibu. Ya, kita aduk sampai airnya mengering ya. Nah, kenapa ibu-ibu perlu diketahui bahwa kenapa saya pakai garam pada nasi. Tidak semua nasi harus pakai garam ya ibu-ibu, cuman nasi yang di mix pakai kacang aja ya, pakai gude ataupun turi, kacang turi ya ibu-ibu ya. Karena nasinya sudah mengering, jadi kita mengeluarkan kayu api yang ada di dalam tungku. Nah, saatnya kita pasang daun pisang agar nasinya tidak mentah setengah ya, atau matang setengah. Daun pisangnya sudah saya panaskan ya ibu-ibu, jadi sudah layu. Nah, kita tutup dan kita tunggu sekitar 5 atau 7 menit lagi nasinya matang sempurna. Iya, jadi seperti ini ya, nasi kacang turinya sudah jadi. Sekian, ini bisa kita makan pakai sambal, pakai sayur yang seperti sayur singkong dan ubi, ataupun apa saja, yang penting sayur kering dan pedas. Terima kasih. Sekian dulu tips cara memasak nasi turi yang benar.